berdiferensiasi. Kalau dari katanya berdiferensiasi, mungkin sering Bapak Ibu dengar semuanya diferen ya. Diferen berarti apa Bu kira-kira diferennya? Berbeda, ya berbeda. Jadi kalau pembelajaran berdiferensiasi, mana kalimat lengkapnya? Kira-kira belajar bagaimana? Ibu yang hamil, kesempatan silakan. Dua-duanya hamil. Mana saja hamil? Iya. Ya. Pembelajaran yang dikhususkan untuk siswa-siswa tertentu mungkin Pak? Tertentu, jadi tertentu ya. Iya. Kalau kita belajar klasikal berarti gimana pelakuannya? Berarti ada ini tertentu, ini perlakuannya, nanti kelompok lain juga tertentu perlakuannya gitu ya. Mungkin lebih tepatnya kalau satu kelas itu kan biasanya anak-anak tuh punya kebutuhan pembelajarannya masing-masing ya Pak. Jadi kita harus mengklasifikasikan anak-anaknya dulu supaya kita tahu metode apa yang paling cocok untuk diterapkan sama masing-masing kelompok yang udah kita Mantap bagi. sekali. Ya, kita harus tahu dulu ya bagaimana karakter mereka, bakat mereka terlebih dahulu ya. Oke, betul disampaikan Ibu. Ibu siapa namanya Bu? Bu Yeni ya, yang Bu Yeni ya. Betul ya Bu Yeni. Jadi pembelajaran yang kita memperlakukan untuk anak-anak yang berbeda dengan bakat-bakat yang berbeda. Jadi kalau kita samain aja satu pembelajaran, bisa jadi yang pas untuk anak saja. Sementara kan kalau yang lain tidak pas kan. Jadi itu gunanya pembelajaran berdiferensiasi. Ya. Kalau dari kata diferen itu berbeda, kemudian berarti kita harus mengetahui bakat dan keterampilan masing-masing dulu. Ya. Bapak kita ngejar agama lah ya. Nah, kalau agama biasanya kalau Bapak untuk mengetahui bakat bawaan anak atau karakter anak dari awal itu biasanya apa yang Bapak lakukan? Biasanya dari awal ya Pak ya. Biasanya ya ada semacam tes atau sekedar menulis Arab. Ya. Itu kan nampak yang pernah menulis sama yang belum pernah. Ya betul, ya betul sekali. Melalui tes Pak ya. Itu kalau hubungan dengan langsung tes. Kalau bisa Bapak ngamatin, ada Bapak melakukan amatan mungkin ya, mungkin anaknya pengamatan Bapak gimana? Misalnya yang dari dia wudhu misalnya, kepandaian dia atau kebetulan dia ngambil wudhu, berarti langsung observasi pengamatan gitu ya. Oke, pengamatan langsung. Berarti kita mengamatin anak tersebut langsung secara visual mata kita. Jadi ada dua tadi, udah tes, oke dilakuin. Kemudian dari pengamatan langsung observasi. Ada cara ketiga, Bapak biasanya Bapak lakukan? Evaluasi. Tanya, jawab, wawancara. Oke, atau kita langsung nanya langsung. Tatap muka kita nanya. Apa sih bakat mereka? Pak, saya pengennya pembelajaran kita nih ada main di luar Pak, ada gamenya Pak. Pak, saya pengennya nonton video. Pak, jangan mau nonton baca buku, catat buku itu Pak, gitu kan? Berarti kita ada wawancara atau langsung ditanya langsung seperti itu. Oke. Jadi cara kita melihat kebutuhan anak tadi ada tiga. Jadi dari tes langsung, observasi dan wawancara. Nah, dari sini setelah dapat bakat mereka, oh ini mereka lebih cenderung ke visual. Visual berarti kata menggunakan mata lebih banyak. Pendengaran, oke, audio berarti kan, oke. Kemudian kalau dia agak-agak pandai lincah segala macam, aktif, nah itu berarti kinestetik, ya seperti itu. Jadi semuanya harus kita akomodir seperti itu. Mana yang hobi mungkin ngomong, berarti kita nanti untuk dalam bentuk prosesnya kita minta mereka presentasi tampil ke depan, gitu kan? Jadi dia tersalurkan hobi ngomong dia seperti itu. Mana dia yang hobi misalnya kinestetik, keterampilan atau tangan dia, kaki dia, berarti kalau kita produktif dan produktif berarti praktek seperti itu. Ya, betul. Praktek yang kita terapkan. Yang susahnya yang hobi balas pesan itu Pak. Susah. Gitu. Ya, balas pesan. Gimana caranya itu? Gitu ya. Jadi dia kayak asing banget, ada tangan handphone ya. Oke. Yang itu banyak-banyak suruh ngetik Pak. Suruh tulis berarti ya. Oke. Berarti ini kita salurkan hobinya. Berarti hobi nulis berarti tadi kata Ibu buat laporan, buat
belajar. Ini faktor yang di dapat bawahnya belajar murid terkait dengan banyak faktor. Berikut faktornya ada preferensi atau tingkat belajar, misalnya terkait dengan suhu ruangan, kondisi ngaji baca ayat. Kemudian ada pengaruh budaya, sampai struktur, ada preferensi gaya belajar mereka. Nah ini tadi saya sampaikan gaya belajar ini saya tekankan mengenai gaya belajar. Oke, ntar casannya mau habis saya. Sambil dibaca Bapak Ibu. Ya, belajar Pak Ibu betul sekali. Minum-minum teh dulu. Iya. Nah, ini gaya belajar. Gaya belajar adalah bagaimana murid memilih, memperoleh, memproses, dan mengingat informasi baru. Secara umum gaya belajar ada 3. Tadi udah Ibu singgung, audio visual, auditory, dan kinestetik. Visual itu belajar dengan melihat, misalnya melalui materi berupa gambar, menambahkan diagram, PowerPoint, catatan, peta, atau grafik. Ada yang auditory, belajar mendengarkan, misalnya mendengarkan penjelasan guru, membaca dengan keras, mendengarkan pendapat seperti diskusi. Kemudian ada kinestetik, belajar sambil melakukan, misalnya bergerak dan menggunakan tubuh, atau kita hand on atau segala macam. Kalau kita di bidang produktif berarti langsung praktek langsung. Kalau misalnya agama, kinestetiknya berarti bapak mungkin sering meminta anak kalau ada praktek sholat jenazah berarti langsung praktek sholat jenazah seperti itu. Seperti itu. Jadi ada presentasi masing-masing ketercapaian. Mungkin kalau misalnya anak tak auditori aja mungkin 20% dia pemahaman terhadap materi kita. Kita misalnya menyampaikan, kita aja yang ngomong gitu kan, mungkin 20% ilmu itu mereka dapat. Ketika kita tambah yang visual, berarti meningkat dari 20%, meningkat 40% menjadi 60%. Ya, kita tampilkan gambar, kita tampilkan video, kita tampilkan diagram, kocak. Nah, ketika kita sudah lengkap yang kinestetiknya, berarti hampir 90% sampai 100%. Kinestetik misalnya olahraga, kalau olahraga banyak kinestetik lah ya. Oke, sudah banyak kinestetiknya. Ketika materi komplit dijelaskan, oke, prakteknya olahraga di luar, basket kah, football kah, segala macam. Itu juga yang kami produktif, berarti setelah kami menyampaikan materi harus lengkapnya dengan langsung praktek, membongkar karburator, membongkar ruang bakar, seperti itu. Kalau misalnya bapak ibu ngajar apa bu pikir bu? Panatika, kalau prakteknya apa yang biasa buat anak kita? Kalau praktek nggak ada alat peraga gitu lah paling Pak, kayak belajar pakai ID, ada Jadi, kinestetiknya kan. Visualnya ya. Oh gitu. Itu kalau praktek jarang. Kalau kami pramuka, kebetulan jadi pimpinan pramuka, itu ada nilai matematika kayak misalnya menghitung tinggi pohon, walaupun kita nggak macet ke atas kan, nah kayak Pitagoras gitu kan, nah itu saya di pramuka misalkan seperti itu, ada nilai matematikanya. Kalau misalnya di matematika yang berhubungan langsung dengan pembelajaran keseharian yang berkaitan langsung dengan nyatanya apa biasanya? Itu dulu. Ya peluang. Ya. Peluang kalau yang nyatanya bisa juga hitung-hitung bangku itu deret. Deret, iya boleh ya. Itu deret Itu ya. ya. Kan cara kita juga bisa, cuma belum masuk kan itu kan saya baru ngajar kelas 10 lagi Pak. Iya. Dan itu kan ada di kelas 10. Kalau di kelas 12 ini statistik Pak, menghitung-hitung. Ya gitu ya. Oke, sip, makasih. Kalau Pak ngajar apa gitu Pak? Olahraga sudah jelas kan estetika lah, saya bisa tanya lah. Bapak ngajar
diferensiasi konten, diferensiasi produk, dan diferensiasi proses tuh, ya. Jadi kita bisa menerapkan diferensiasinya dalam 3 hal. Yang pertama konten, ya. Di konten merujuk pada strategi membedakan pengorganisasian dan format penyampaian konten. Konten adalah materi pengetahuannya, konsep dan keterampilan yang perlu dipelajari murid berdasarkan kurikulum. Jadi materinya, ya. Kalau konten berkaitan dengan materinya. Kemudian kalau definisi produk merujuk pada strategi membedakan produk hasil belajar mereka. Hasil belajar mereka. Kemudian hasil latihan, penerapan dan pengembangan apa yang telah dipelajarinya. Kalau definisi proses merujuk pada strategi membedakan proses yang harus dilalui oleh muridnya dapat memungkinkan mereka untuk berlatih dan memahami konten. Nah, untuk lebih jelasnya kalau konten berarti hubungan materinya. Misal materi kita kayak saya produktif kan, materi saya menghendaki anak itu paham dengan bagian-bagian dari karburator. Berarti kontennya berarti saya cari gambar karburator, bisa nanti saya tampilkan dalam bentuk gambar, bisa saya bentuk karburator aja langsung bawa di tengah murid, seperti itu kan kontennya. Atau saya buat video tentang karburator, itu berarti berhubungan dengan materi. Kalau misalnya ibu ATPH mungkin cara menyetek populasi segala macam, berarti bisa ibu bawa gambar konten tentang orang lagi menyetek, populasi atau mencangkok kan, atau langsung batang aja kita bawa ke situ ke dalam tengah ke tengah kelas kita, ya. Nah ini seperti itu. Atau kalau sempat batang berarti gambar, kalau sempat gambar langsung video konten itu. Nah itu berarti hubungan dengan materi kita. Kemudian ada definisi produk. Sebenarnya produk ini di akhir kita dulu proses ya, definisi proses ya. Proses itu bagaimana kita menyampaikan transfer ilmu kita melalui cara-cara apa yang kita pakai ya. Proses bisa saja kita cara memakainya menggunakan diskusi kelompok kecil, kemudian mereka presentasi, atau proses lain misal kita minta anak kita literasi browsing di internet, cari data-data ya. Cari data-data di internet, kemudian kalau kita biasa problem based learning, ini biasa pakai browsing internet, cari informasi, kumpulkan, kemudian presentasikan, seperti itu. Kalau problem based learning. Jadi prosesnya ada diskusi, ada langsung PBL segala macam, PJBL, ya, project based learning. Setelah kita mengadakan sebuah project, kalau kami di produktif misalnya, pembuatan media pembelajaran ya. Jadi mereka kita ajarkan Canva misal seperti itu, kemudian mereka cari download gambar ruang bakar, gambar mesin motor, kemudian mereka salin pasti segala macam di Canva, kemudian buat bagian-bagiannya. Setelah jadi hasil Canva-nya baru kita cetak di percetakan. Itu bisa jadi prosesnya. Nah, setelah proses kita jalanin baru produknya yang kita lihat diferensiasi produk. Ya, jadi diferensiasi produk itu bisa satu berbuat laporan, mereka buat laporan tertulis, buat makalah kan, atau langsung benda nyata. Kalau tadi kita buat Canva, mereka kita ajarin Canva, berarti benda nyatanya berarti langsung selebaran Canva atau baliho seperti itu untuk gambar dinding mereka pajang. Kalau mereka hobinya tadi kayak Bapak bilang kinestetik, berarti produknya mereka langsung praktek langsung. Bisa mereka praktek langsung di videoin ya, buat video durasi 5 menit. Mereka menyelenggarakan sholat atau sholat jenazah atau wudukah seperti itu. Jadi produknya bentuk video. Atau kalau misalnya mereka hobi lukis segala macam menggambar, berarti produknya hasil gambar mereka, buatan tangan mereka. Jadi pembelajaran yang produk ini kita lebih memberikan kebebasan ke siswa sesuai dengan kemauan dan bakat mereka masing-masing. Ya. Disinilah kita letak jelinya menggugah bakat mereka. Kalau kita tanya bakat mereka ingin santai-santai aja gitu kan, ingin baring-baring selesai. Tapi di sini gitu bagaimana menggali bakat mereka. Ya. Saya pernah melakukan, mereka ada di TBSM itu dia pandai main gitar. Jadi kalau untuk main gitar musik kasih video hebat video. Nah
mikir, nak kalau pandai gitar, bapak pingin bantuan kamu, bagaimana kita bisa menciptakan lagu-lagu berkaitan dengan TBSM, lagu-lagu dengan menggugah perasaan kita untuk belajar. Ini bapak ada syair lagu, kamu cari musiknya yang pas, nadanya pas, kunci-kunci pas, nanti kita lagu sama-sama. Oke, kolaborasilah saya buat syairnya, ya. Kemudian setelah buat syairnya saya dikit-dikit nadanya saya buat dikit-dikit, tapi mereka nyanyi kunci-kunci pasnya. Nah, seperti itu. Jadi ketika kolaborasi dengan siswa yang pandai main gitar tadi, itulah produk hasilnya. Ya. Kalau di pembelajaran produktif maupun ada segala macam itu sesuai dengan karakteristik mata pelajarannya. Nah, ini hal penting yang saya sampaikan hari ini, mudah-mudahan berguna bagi kita semua, Bapak Ibunya. Ini pembelajaran di modul guru penggerak dan saya imbaskan ke Bapak Ibu semuanya, mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya walaupun bukan CGP tetap dapat ilmunya gitu kan. Amin. Jadi saya minta 2 aja saran atau pertanyaan kita diskusikan dari Bapak Ibu, silakan. Pertanyaan yang berkaitan dengan diferensiasi ini. Mungkin ada yang perlu kita diskusikan sama-sama. Yuk, silakan Bapak Ibu. Ada pertanyaan, ada yang perlu kita diskusikan sama-sama. Ya. Silakan ibu-ibu PPG. Ya. Dia nih yang lagi belajar. Oh iya ya, selamat ya. Oh lulus PPG ya. Ini penting nih Pak, dua nih. Iya ya. Penting nih. Wah, alhamdulillah. Selamat. 4 bulan ke depan sudah jadi sertifikasi. Ya, udah ada GR-nya. Alumni ya. Belakang alumni. Terus ya. Oh, senior. Oke, sudah nyicip berarti ya. Sudah nyicip gaji sertifikasi Bu ya. Sudah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oh,